Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembacaan dan pembahasan singkat buku Mulia dengan Manhaj Salaf yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abil Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita akan masuk dalam poin ke-6, siapa salafi itu? Saya mau review sedikit. Minggu lalu kita sudah membahas istilah manhaj salaf dan manhaj salaf. Manhaj itu artinya metodologi berpikir. Salaf itu artinya generasi terdahulu. Dan yang dimaksudkan di sini adalah para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Sahabat itu adalah yang sezaman dengan Nabi. Tabi'in itu adalah yang sezaman dengan sahabat setelah Nabi wafat. Dan tabi'ut tabi'in adalah yang sezaman dengan tabi'in setelah generasi sahabat habis. Dengan catatan mereka saling ketemu muka, hidup dalam keadaan beriman, wafat juga dalam keadaan beriman. Adapun kalau digabung manhaj dengan salaf, maka artinya metodologi berpikir para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dalam beragama. Ini yang kita bahas pada minggu lalu. Sekarang kita membaca apa itu salafi. Masih ingat saya mengatakan apa minggu lalu? Ada kata, lalu untuk menisbatkan seseorang atau sesuatu pada kata tersebut, itu ditambah dengan apa namanya? Ayo, apa istilahnya? Ya, nisbah. Ya, nisbah. Seperti perkataan Al-Jawi, berarti menisbatkan diri pada suku Jawa. Al-Bugisi berarti menisbatkan diri pada suku Bugis. Nah, salafi itu artinya orang yang menisbatkan diri pada salaf. Salaf tadi siapa? Tabi'in, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nanti insya Allah akan ada babnya. Kenapa kita harus mengikuti cara berpikirnya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi itu nanti. Kita baca dulu. Salafi berarti orang yang bermanhaj salaf. Dalam masalah apa? Dalam akidah, dalam syariat, dalam akhlak, dalam dakwah. Al-Imam Az-Zahabi di dalam bukunya beberapa kali menggunakan istilah salafi. Beliau kalau ingin memuji seseorang, maka beliau mengatakan dan dia seorang salafi. Maksudnya adalah orang ini baik karena akidahnya, agamanya itu berada dengan metodologi para salaf. Contoh, beliau pernah mengatakan bahwa Imam Daruqutni adalah seorang imam ahlul hadis yang ahli di bidang illat hadis dan orang yang sangat benci terhadap ilmu kalam, ilmu filsafat, dan beliau itu seorang salafi. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan barang siapa yang berada di atas jalannya Nabi SAW dan para sahabat, berarti dia seorang salafi. Lajnah Daimah ketika ditanya tentang salafi atau salafiyah, maka mereka menjawab salafiyah itu adalah menisbatkan diri kepada salaf. Sedangkan salaf itu adalah para sahabat Nabi dan para imam pembawa petunjuk pada masa tiga kurun atau 3 generasi yang pertama. Siapa yang dimaksud? Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku ini, kata Nabi. Siapa itu? Para sahabat.
Kemudian yang hidup setelah mereka, siapa? Tabi'in. Kemudian yang hidup setelah itu, siapa? Tabi'in. Coba jemaah ikuti saya baca hadisnya. Karena teman-teman nanti ketika ingin menjelaskan kepada orang lain, salafi itu gini, salaf itu adalah generasi ini. Kalau nanti ditanya dalilnya, jangan bingung-bingung. Dalilnya yang mana? Yang ini tadi. Coba ikuti saya. Khairun nasi qarni. Tsummal ladzina yalunahum. Tsummal ladzina yalunahum. Gitu. Sebaik-baik orang itu yang di kurunku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Siapa yang di kurunnya Nabi? Sahabat. Yang sesudahnya? Tabi'in. Yang sesudahnya lagi? Tabi'in. Nah, saya kira cukup sampai di situ saja. Karena penjelasan-penjelasan nanti setelahnya dan ayat-ayat yang akan dibacakan, yang dibawakan oleh penulis setelahnya, itu saya tunda saja penjelasannya karena nanti insya Allah akan ada babnya khusus. Saya ingat waktu saya pertama kali mengajarkan buku ini di tahun 2016 di Masjid Nasai, bukan Masjid Nasai yang sini. Saya ingat dulu saya punya pembaca dan setiap paragraf dia baca dan setiap paragraf saya langsung saya syarah. Makanya butuh waktu sampai 4 tahun baru selesai. Kenapa? Karena setiap paragrafnya itu dibaca dan langsung dijelaskan. Karena saya di masjid ini tidak pakai pembaca. Kemudian setelah saya evaluasi, cara yang terbaik itu adalah mencukupkan pembacaan dan penjelasan sesuai dengan porsinya. Ini cara yang terbaik dalam menjelaskan buku ini. Jadi kalau kita memang masih tangganya di sini, jangan dulu menjelaskan ayat-ayat yang nanti akan ada tangga setelahnya. Jadi bersabar. Oh ini nanti ada babnya, berarti tunda saja dibacanya. Nanti akan ada tangga setelahnya. Oh kita lagi di sini. Nanti insya Allah akan ada bab yang menjelaskan pada tangga selanjutnya. Berarti ayat-ayat yang kita ketemukan sekarang kita tunda saja. Bisa dipahami ya? Jadi kalau teman-teman melihat kok ada ayat yang nggak dibaca, saya jawab jangan khawatir. Nanti ayat ini akan ada babnya sendiri. Sekarang poin ketujuh, hubungan antara salafiyah dengan ahlus sunnah wal jamaah. Langsung lompat ke paragraf penjelasannya sebagai berikut. Paragraf kedua. Ada? Teman-teman mungkin mau tahu, katanya ahlus sunnah bermanhaj salaf. Ada juga yang bilang kami ini adalah ahlus sunnah, sedangkan kamu salafi. Emang beda ya? Apa hubungan antara ahlus sunnah dengan salafiyah? Nah penjelasannya berikut ini. Kata Syekh Ali Hasan, istilah ahlus sunnah wal jamaah dulu timbul ketika adanya bid'ah-bid'ah yang menyesatkan sebagian manusia. Sehingga perlu ada pembedaan antara jamaah kaum muslimin yang berpegang teguh kepada sunnah, sehingga mereka dikatakan ahlus sunnah, dan ada juga kaum muslimin tapi disebut dengan ahlul bid'ah karena mereka membuat bid'ah. Ya. Adapun saat ini istilah ahlus sunnah wal jamaah ternyata sudah jadi rebutan berbagai kelompok dan jamaah-jamaah yang jumlahnya sangat banyak. Sehingga kita saksikan sendiri banyak dari kalangan yang disebut dengan hizbiyin atau ahli bidah ternyata juga ikut-ikutan menisbatkan diri terhadap ahlus sunnah. Demikian pula sebagian tarekat sufiyah, ya, maturidiyah, barlawiyah dan lain-lain, mereka semua bilang kami ahlus sunnah wal jamaah juga. Tapi anehnya mereka semua menolak untuk menamakan diri dengan nama salafiyah, dan mereka menjauhi
untuk menisbatkan diri kepada manhaj salaf, terlebih lagi dalam soal akidah. Dan sudah tidak asing lagi di kalangan para da'i yang menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Salaful ummah maksudnya adalah salaf, ya, bahwa sebagian dari ahli bid'ah mereka enggan untuk menganut prinsip mengikuti salaf. Ya. Ya, perhatikan saya. Tidak usah dibaca dulu. Waktu Nabi masih hidup, orang cuma tahu Islam sama yang bukan Islam. Ini Islam nih. Kamu orang Yahudi, kamu orang Nasrani. Kamu Majusi. Jadi jelas gitu agamanya. Waktu Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah wafat, mulai timbul gejolak-gejolak baru dan perpecahan. Dengan munculnya sebagian orang yang mereka bilang, kami juga Islam. Tapi cara berpikirnya tidak seperti para sahabat Nabi. Di antaranya adalah orang Khawarij. Orang Khawarij ini punya pemikiran, gak ada yang namanya dosa besar. Yang ada kafir. Itu sebagai perwujudan, kata mereka, kalau ada orang melakukan dosa, mencuri misalnya, itu bukan lagi muslim, itu langsung kafir. Ya, ini namanya orang Khawarij. Orang Khawarij ini punya pemikiran yang tidak sama dengan pemikirannya para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi pemikirannya adalah dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa kecil, ada dosa besar, ada bid'ah yang pelakunya tetap muslim, ada bid'ah yang pelakunya keluar dari Islam, ada syirik kecil, ada syirik besar. Ya. Nah, ketika terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin sendiri sepeninggal Nabi, maka para sahabat kemudian punya jargon begini. Oke, kamu muslim, tapi Islamnya ala siapa? Ala sahabat Nabi atau bukan sahabat Nabi? Bisa dipahami? Jadi dulunya hanya Islam, sekarang pecah dua. Islam alanya sahabat Nabi atau Islam yang bukan sahabat Nabi. Contoh Islam yang bukan sahabat Nabi, Khawarij tadi. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, ketika habis generasi sahabat Nabi, ya, maka orang-orang kemudian mendapati bid'ah itu semakin banyak. Bukan lagi cuma Syiah, bukan lagi cuma Khawarij. Muncul bid'ah Maturidiyah. Muncul bid'ah Mu'tazilah. Apa itu? Nanti kapan-kapan datang babnya. Apa itu Mu'tazilah atau apa itu Maturidiyah? Nanti akan datang babnya. Nah, sepeninggal sahabat Nabi kemudian muncul bid'ah yang semakin banyak. Orang kemudian memunculkan istilah, kamu Islam, oke, tapi kamu ngikut sunnah enggak? Maka Islam itu menjadi terpolarisasi menjadi dua kutub. Islam yang sesuai dengan sunnah, apa Islam yang bikin-bikin atau mengada-ngada? Yang sesuai dengan sunnah ini mereka namakan apa? Ahlus sunnah. Sedangkan yang mengada-ngada itu dinamakan Islam tapi ngikut ahli bidah. Ternyata bidah itu semakin merebak lagi, bukan cuma sekedar Syiah, Khawarij, Maturidiyah, Mu'tazilah. Di zaman sekarang semakin banyak. Pemikiran-pemikiran itu semakin berkembang. Adalah kita ketemu misalnya orang ya punya akidah baru. Mereka punya ibadah baru, punya sholat yang baru, punya puasa yang baru, yang kalau ditanya apa dalilnya, mereka tidak bisa paparkan apa dalilnya. Ya. Yang tadinya mungkin bid'ah itu hanya di bidang pemikiran, sekarang sudah semakin banyak. Coba, puasa. Itu di zaman sekarang ada nggak bid'ah-bid'ahnya? Ada. Haji, ada bid'ahnya.
Umroh ada bid'ahnya, baca Quran ada bid'ahnya, salat ada bid'ahnya, sedekah ada bid'ahnya, zakat ada bid'ahnya. Jadi hampir setiap ibadah yang kita kenal di dalam Islam ini, kalau di zaman sekarang sudah banyak pengembangan, inovasi, modifikasi yang kita kenal dengan istilah bid'ah. Maka akhirnya istilah Ahlussunnah wal Jamaah ini kemudian dicomot juga oleh orang-orang yang sebenarnya melakukan bid'ah-bid'ah tadi. Maka di antara para ulama akhirnya mempolarisasinya menjadi bukan cuma sekedar Islam dengan sunnah, tapi Islam dan kamu melakukan amalan yang kamu bilang itu sunnah. Masalahnya adalah itu pola pikir siapa, manhajnya siapa. Lalu istilahnya muncul, kamu salafi atau bukan? Saya beri contoh, terpaksa nih ngasih contoh. Padahal maksudnya tadi biar nggak 4 tahun ya kajiannya, jadi panjang pokoknya. Contoh, di zaman sekarang di 10-20 tahun terakhir kita dapati di Indonesia banyak pengoboman. Betul nggak? Yang ngebom itu kafir kah Islam? Islam. Yang ngebom di gereja Islam atau bukan? Islam. Ketika pelakunya ditangkap, rupanya pakai peci. Perempuannya pakai jilbab. Kalau kita tanya, kenapa ibu melakukan seperti itu? Kenapa bapak dan ibu membunuh orang-orang di gereja? Apa masalahnya? Ya karena mereka kafir. Kalau orang kafir itu harus diperangi. Dalilnya siapa? Apa bu? Dalilnya itu adalah, misalnya dia bilang, innal musyrikina najasun. Orang musyrik itu najis. Kalau najis itu harus diapain? Dihilangkan, disapu. Jadi kita bawa bom ke gereja itu adalah untuk menyapu najis. Kita tanya, maaf ya bu, itu pola pikirnya ibu itu pola pikir siapa? Nah kalimat ini mempertanyakan apa namanya? Manhaj. Ibu manhajnya apa? Oh saya khawarij. Oh pantesan. Ibu salah bu, salah manhaj. Ya, ibu salah pola pikir. Pola pikirnya para sahabat Nabi, kafir itu tidak satu. Bahkan jangankan sahabat Nabi, Nabi sendiri yang bilang istilah-istilah itu tentang kekafiran itu ada 3 tingkatan. Ada 3 model yang Nabi sendiri sebutkan. Kalau pola pikirnya yang benar itu kayak ibu, kayak bapak, maka di zaman Nabi nggak ada tuh perdagangan antara Nabi dengan Yahudi. Iya enggak? Kalau pola pikirnya kayak ibu, ini saya ngomong ini karena saya pernah lihat wawancaranya di salah satu TV nasional. Diwawancarai, kenapa kok Anda bikin bom di salah satu gereja? Kenapa Anda ingin membunuh orang-orang itu? Jadi pemikirannya adalah karena itu orang-orang harus dibasmi. Kenapa? Soalnya kafir. Maka kita tinggal jawab, Bu, masa ibu nggak pernah dengar Nabi itu bertransaksi sama orang Yahudi? Kalau pola pikirnya kayak ibu, nggak ada jual beli dengan Yahudi. Yang ada hanya bunuh-membunuh. Terus kenapa kok Nabi itu pernah jualan sama orang Yahudi? Bahkan Nabi pernah beli makanan, Nabi tidak menyerahkan uangnya, tapi Nabi gadaikan baju besinya. Pernah dengar hadis begitu? Kenapa kok itu terjadi? Karena Nabi memberitahu kepada kita, orang kafir itu ada 3. Yang boleh dibunuh itu namanya harbi. Kafir harbi itu yang di peperangan. Kalau di peperangan sudah misalnya pedang lawan pedang, pistol lawan pistol, masa iya, maaf ya kir. Terus kita kan adu mati duluan gitu kan. Yang ada langsung dor gitu. Karena ini sudah peperangan. Ada kafir yang dia bertetangga dengan orang-orang muslim dan berjanji untuk tidak saling menyakiti. Itu namanya zimmi. Apa namanya? Zimmi. Ada orang kafir datang dari negerinya, masuk ke negeri kita. Dia izin sama kita.
Misalnya teman-teman orang kafir yang ada di kantor kita. Misalnya dia dikirim dari Perancis, datang ke sini untuk menjadi manajer di perusahaan migas. Nah, datangnya dari negerinya, tinggal di sini, berjanji untuk tidak saling menyakiti. Itu namanya mu'ahad. Apa namanya? Mu'ahad. Zimmi dengan mu'ahad tidak boleh dibunuh. Nabi bahkan mengatakan orang yang membunuh kafir zimmi atau kafir mu'ahad tidak cium bau surga. Yang boleh dibunuh itu apa? Harbi. Lah, orang di gereja, tetangga kita, mereka lagi ibadah misalnya, tinggalnya di negeri kita dengan mereka tidak boleh saling menyerang. Itu mereka zimmi namanya. Kalau zimmi nggak boleh dibunuh. Begitu. Cuman kan yang wawancari ibunya itu kan bukan ustaz, reporter, gitu. Coba ustaz kan bisa diluruskan pemikirannya. Begitu jemaah. Ini salah satu contoh. Dulu kalau di zaman Nabi cuma tahu Islam bukan Islam. Sepeninggal Nabi, Islamnya ala sahabat atau alanya Khawarij atau Syiah. Sepeninggal para sahabat, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang setelah istilah Ahlus Sunnah itu dicomot oleh semua ahli bidah, maka para ulama kita di zaman sekarang lebih mengerucutkan lagi. Oke, kamu mengaku sebagai Ahlus Sunnah, tapi manhajnya apa? Mengikuti salaf atau bukan? Bisa dipahami? Itulah hubungan antara salafiyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya sebenarnya dia satu. Hanya saja sebagian orang yang menisbatkan diri kepada bid'ah juga mau diakui sebagai Ahlus Sunnah. Gitu. Makanya ada orang ngebom ketika ditanya, "Anda apa?" Dia bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, jadi ada Ahlus Sunnah wal Jamaah versi bom dan versi bukan bom jadinya. Begitu. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya salafi di zaman sekarang pun sudah diperebutkan juga. Yang pro-pro dengan ISIS itu juga banyak yang bikin daurah manhaj salaf. Ya, versinya siapa? Versi mereka. Begitu. Cuma kalau ditanya siapa ulama yang ada di balik pemikiran kalian, maka mereka tidak akan datangkan nama ulama Ahlus Sunnah. Yang ada hanyalah ulama ahli bidah. Wallahu a'lam bishawab. Kita langsung langkahi saja. Langsung ke 8. Karena apa yang sudah saya sebutkan insya Allah sudah mewakili paragraf-paragraf. Sekarang periode pembukuan madhab salaf. Maksudnya adalah sejak kapan? Maksudnya adalah buku-buku yang berkenaan dengan manhaj salaf itu kayak apa sih kita mendapatkannya? Atau apa saja contoh buku-bukunya di zaman para ulama dulu? Disebutkan di sini fitnah bahwa Al-Quran adalah makhluk yang diyakini oleh Mu'tazilah adalah sebab bangkitnya manhaj salaf. Sejak adanya Mu'tazilah, manhaj salaf itu semakin tumbuh. Dan para ulama Ahlus Sunnah kemudian bangkit untuk membela kebenaran dengan meninggikan panjinya. Dan salah satu usaha mereka adalah membuat buku-buku yang berkenaan dengan manhaj salaf. Ada 2 metode caranya para ulama dulu membuat buku-buku berkenaan dengan manhaj salaf. Metode pertama adalah metode bantahan. Metode kedua adalah metode pemaparan. Kalau metode bantahan, berarti isinya adalah memaparkan syubhat-syubhat. Lalu syubhat ini dibantah dengan menjelaskan apa yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah. Adapun metode pemaparan, maksud berarti adalah metode dalam rangka dengan bentuk menjelaskan akidah Ahlus Sunnah yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah,
serta perkataan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di antara buku-buku tentang manhaj salaf yang bentuknya metode bantahan, misalnya Kitabul Iman, karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kemudian karyanya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Ar-Radd 'ala Az-Zanadiqah wal Jahmiyah. Kemudian Ar-Radd 'ala Al-Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Ini karya Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Ju'fi. Dan beberapa buku yang lain. Yang bentuknya metode pemaparan, di antaranya adalah kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal yang berjudul As-Sunnah. Ada juga kitab yang lain As-Sunnah, karya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, yaitu anaknya Imam Ahmad. Ada As-Sunnah karya Abu Bakar bin Al-Athram. Ada As-Sunnah karya Al-Marwazi. Ada As-Sunnah karya Al-Khallal. Ada kitab At-Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri. Al-Ibanah karya Ibnu Battah. Ada At-Tauhid karya Ibnu Mandah. Ada Syarhus Sunnah, ya, karya Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abi Zamanain. Ada Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Lalikai. Dan ada juga Mulia dengan Manhaj Salaf, karya orang yang di zaman sekarang masih hidup yang kita baca bukunya sekarang ini. Karena mungkin buku ini ya dalam bahasa Indonesia jadi lebih mudah untuk dipelajari oleh kaum muslimin yang ada di Indonesia. Bisa dipahami sampai sini? Kita lanjut ke bab 2. Apa nama-nama lain dari salaf atau salafiyah? Salaf atau salafiyah punya nama-nama yang lain atau istilah-istilah yang juga dipakai untuk menamakan salaf itu. Di antaranya adalah al-jamaah. Catatan, nama ini sudah dicomot oleh teman-temannya Pak Muhtadir. Sudah dicomot, ya. Dicomot maksud saya, ya nama ini dipakai. Lalu mereka dikenal dengan nama jamaah, jokam, gitu. Jadi kalau kita zaman sekarang ditanya ya di Indonesia, kamu manhajmu apa? Jamaah. Maka itu nanti antum dikira apa? Jokam. Bukan dikira salafi. Soalnya namanya sudah diambil. Ya. Kalau saya dulu waktu di Arab Saudi punya teman satu kelas dari India. Dia lihat saya kalau datang itu suka pakai baju gamis, terus dia nanya, "Mufli ini kayaknya jamaah." "Mufli, are you jamaah?" "What jamaah? What do you mean?" "Jamaah." "What I know? What jamaah?" "Tabligh." "Ah, jamaah tabligh?" "Iya, jamaah tabligh." "Oh, jamaah tabligh." "Bukan, salafi." Dia bilang, "Wah, salafi masalah, problem." Berarti kalau di sebagian negeri jamaah itu adalah bukan jokam, tapi JT. Salafiyah juga dikenal dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini nama yang tadi sudah dibahas oleh Syekh Ali Hasan, bahwa nama ini sekarang sudah diperebutkan bahkan oleh orang-orang ahli bidah. Ya. Orang-orang yang ngebom sembarangan itu juga menamakan diri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, Ahlul Hadis. Cuma nama ini berat. Kalau kita di Indonesia mau menamakan diri, saya manhajnya Ahlul Hadis, nanti dikira kita ahli hadis. Oh, berarti kamu ahli hadis ya? Apa itu bedanya Sahih Hasan sama Hasan Sahih? Langsung bingung. Dikira kita ahli hadis. Padahal ternyata maksudnya adalah ahli hadis itu salafi. Jadi saya kira kalau di Indonesia kalau kita ditanya oleh teman, kita jangan bilang saya ahli hadis. Nanti dikira benar-benar ahli hadis. Ya. Yang keempat, ahlul athar, yaitu orang-orang yang mengikuti athar. Athar itu artinya
perbuatan atau perkataan yang dinisbatkan kepada sahabat atau tabi'in atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Sedangkan perkataan atau perbuatannya Nabi disebut apa? Apa? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, kita kenal dengan nama hadis. Ya. Tapi kalau itu perbuatan Abu Bakar, perkataannya Umar, itu kita tidak boleh bilang ada hadisnya Umar. Tapi apa? Athar dari Umar. Saya beri contoh biar jamaah semakin paham. Perhatikan, Nabi SAW kalau beliau berwudu, maka wudunya Nabi hanya sampai siku. Sedangkan sahabat Nabi Abu Hurairah, dia suka sembunyi-sembunyi. Kalau dia lagi wudu, dia sampai ketek. Karena dia beranggapan, nanti di hari kiamat kan kita dibangkitkan dalam keadaan anggota wudu itu bercahaya. Maka Abu Hurairah berijtihad supaya cahayanya semakin panjang, maka dia panjangkan sampai apa? Ketek. Maka berarti apa istilah untuk wudu sampai siku? Berarti jawabannya adalah hadis Nabi. Ya, bentuknya hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Nabi hanya sampai siku. Sedangkan untuk perbuatan Abu Hurairah yang sampai ketek kita bilang apa? Athar Abu Hurairah, bahwa beliau pernah berwudu sampai ketiak. Bisa dipahami? Nah. Dan untuk masalah ini yang lebih tepat tetap sampai siku. Adapun atharnya Abu Hurairah tidak bisa diikuti. Karena ini ijtihad beliau sendiri yang tidak disetujui oleh sebagian sahabat yang lain. Bisa juga salafi itu dinamakan jamaatul muslimin. Ya, cuma di zaman sekarang sudah ada juga perkumpulan orang dinamakan jamus. Kalau dipanjangkan apa? Jamaatul muslimin. Nah, saya kemarin pas ke Sulawesi, waktu pulang naik kapal, itu apa itu namanya? Yang bawa kapalnya itu, nah kodanya, mungkin kaptennya kali ya gitu ya. Dia pegang mic, terus dia bilang, setelah ini jamaah jangan pulang dulu, nanti akan ada kultum dari Ustadz Mufli. Dalam hati saya, ini pasti kerjanya bapak saya ini. Pasti dia maksudnya biar saya bisa dakwah di situ, mungkin dia surati itu kapten gitu kan. Ini pasti bapak ini. Ya, akhirnya saya ceramah. Setelah ceramah saya balik ke kamar, saya diikuti oleh orang yang menisbatkan diri kepada jamus. Saya diceramahinya gitu. Jadi saya hanya senyum-senyum. Oh gitu ya Pak ya. Berarti kita ini harus baiat sama pimpinannya Bapak? Iya. Mana posisinya? Ada di Lampung. Oh di Lampung. Oke. Kalau enggak baiat sama pemimpinnya Bapak bagaimana? Apa statusnya? Masih muslim atau kafir? Dia nggak bisa menjelaskan. Terus saya tanya, kalau imam-imam Masjidil Haram, Syekh Sudais, berarti dia harus ke Indonesia dong, ke Lampung, baiat juga. Bagaimana? Dia bilang, oh begini saja. Itu ada nomor telepon di situ. Nah, Pak Ustadz silakan telepon. Saya bilang, mana saya? Akhirnya, ya sudah Pak ya. Bisa. Nah, itu namanya jamaatul muslimin. Ada juga istilah lain namanya al-firqatun najiyah. Al-firqah golongan, an-najiyah yang selamat. Bisa juga dinamakan at-taifah al-mansurah. Bisa juga dinamakan ahlul ittiba. Ahlul ittiba berarti orang-orang yang ittiba sama Nabi. Bisa juga dinamakan al-ghuraba. Al-ghuraba itu artinya orang yang asing. Apa dalil masing-masing nama ini? Masing-masing nama ini ada dalilnya Pak. Silakan dibuka di halaman setelahnya. Nama pertama al-jamaah. Ini
berdasarkan hadis Nabi SAW, ala inna man kana qablakum atau ala inna man qablakum min ahli kitabi iftaraku ala thintaini wa sab'in millah wa inna hadhihi millata sataftariqu ala 73 thintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Nabi SAW mengatakan, orang-orang ahli kitab sebelum kalian, yaitu Nasrani, dia terpecah menjadi 72 golongan. Sedangkan umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. 72 tempatnya di neraka, 1 golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah. Lalu hadis ini dicomot oleh teman-temannya Pak Muqtadir. Ya, mereka mengatakan yang bukan mereka berarti tempatnya di mana? Di neraka. Kalau mau masuk surga maka harus baiat dulu sama pemimpinnya. Gitu. Tadi jamaatul muslimin, jamaahnya kaum muslimin. Apa dalilnya nama ini? Dalilnya ada sabda Nabi SAW, talzamu jama'atul muslimina wa imamahum. Faqultu fa in lam takun lahum jama'atun wala imam, qal fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta 'adda 'ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dzalik. Nabi mengatakan, hendaklah kamu berpegang teguh kepada jamaah dan imam kaum muslimin. Hudzaifah tanya, bagaimana kalau tidak ada jamaah dan imam? Maka Nabi mengatakan, jauhi semua kelompok-kelompok meskipun engkau harus menggigit akar pohon hingga kamu mati dalam keadaan itu. Oh, di sini ada kata-kata jamaatul muslimin. Maka ini adalah nama lain dari salafi atau salafiyah. Cuma nama ini kemudian dicomot oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka jamaatul muslimin atau disingkat menjadi Jamus. Di Balikpapan adakah? Ada. Dan saya pernah debat dengan ustadznya, gubernurnya. Ya, jadi Indonesia ini ada provinsi. Nah, di dalam provinsi ini selain di bawahnya Republik Indonesia, ada juga di bawahnya Jamus. Jadi di Balikpapan ada wali kotanya. Di Kalimantan Timur ada gubernur Jamusnya. Nah, saya pernah debat sama gubernurnya. Ya. Debatnya kayak apa? Nanti aja kapan-kapan kalau saya perlu mencontohkannya. Kemudian ada yang ketiga, Al-Firqatun Najiyah. Apa dalil nama Al-Firqatun Najiyah? Sabda Nabi SAW, kulluhum finnari illa millatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan yang 72 itu tempatnya di neraka. Satu yang masuk surga. Atau dengan lafaz lain, semua yang 73 itu masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya siapa yang satu yang masuk surga, yang selamat, yang disebut dengan Al-Firqah An-Najiyah, maka Nabi mengatakan, orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku. Ini adalah dalil bahwa salafi juga dinamakan Al-Firqatun Najiyah. Dan sampai hari ini, setahu saya ahli bid'ah nggak ada yang mau pakai nama ini. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa Al-Firqatun Najiyah ini ahli bid'ah nggak ada yang mau pakai? Jawabannya, kalau mereka pakai, berarti mereka mengakui hadis 73 golongan itu sahih. Konsekuensinya. Banyak ahli bid'ah yang mengatakan hadis ini nggak sahih. Meskipun berapa banyak riwayat dan penjelasan para ulama hadis ini sahih. Mereka tidak mau dibilang umat ini berpecah belah. Padahal, coba kita pikir-pikir. Kita lihat kenyataannya. Umat Islam sekarang berpecah belah nggak? Iya. Makanya sampai ada ustadz dilaporkan gara-gara wayang. Kalau nggak ada perpecahan di kalangan umat Islam, tentu tidak ada lapor-melapor. Ya. Dan saya mungkin nanti ceramah saya ini karena ini live ya, pakai pola atas, mungkin di atas ada yang ngerekam dan lagi ditunggu yang mana yang bisa dilapor. Begitu. Nggak tahu, mungkin jangan-jangan nanti ada laporan dari Jamus. Gitu. Padahal saya dari tadi nggak ada jelekin ya. Saya bilang ada kelompok namanya Jamus. Begitu.
Mereka bilang, enggak, itu hadis perpecahan umat jadi 73 golongan itu tidak sahih. Nah, konsekuensi dari itu adalah berarti mereka tidak mau mengakui ada yang namanya al-firqah an-najiyah. Yang satu golongan yang masuk surga, yang 72-nya masuk neraka. Kalau ada ahlu bid'ah mau pakai nama al-firqah an-najiyah, konsekuensinya harus mengakui hadis iftiraqul ummah yang tadi itu namanya hadis iftiraqul ummah. Hadis perpecahan umat menjadi 73 golongan, mau tidak mau harus diakui sahih. Ada juga penamaan nama Taifah al-Mansurah. Ini juga insya Allah nggak akan ada yang mau comot dari kalangan ahli bidah. Ya, tapi dari kalangan ahlu sunnah dan dijadikan nama yayasan, dijadikan nama masjid banyak. Nah, seperti yayasan At-Taifah al-Mansurah di Nasa'i yang asli. Nah, ini kan Nasa'i second. Maaf ya, bukan second, apa namanya? Bukan. Ya second lah. Ini second kan artinya kedua. Nasa'i kedua. Ya kan? Ini Nasa'i kedua gitu. Nabi SAW mengatakan la tazalu min ummati ummatun qa'imah bi amrillah la yadurru man khadzalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Senantiasa ada segolongan dari umatku yang berada di atas kebenaran, menegakkan perintah Allah, tidak akan mencelakai mereka orang yang melecehkan mereka, dan orang yang menyelisih mereka juga tidak akan mencelakai mereka sampai datang perintah Allah dan mereka tetap istiqomah di atas manhaj itu. Ini namanya At-Taifah al-Mansurah. Begitu. Ada lagi nama salaf, alul hadis, alul athar, alul sunnah, dan al-ghuraba. Adapun al-ghuraba itu hadisnya nggak disebut di sini. Hadisnya al-ghuraba adalah perkataan Nabi SAW, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Kata Nabi SAW, Islam itu datang dalam keadaan asing, nanti juga dia akan kembali di akhir zaman dalam keadaan asing, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Nah, yang disebutkan oleh para ulama ghuraba ini maksudnya adalah orang-orang yang asing dalam keadaan mereka istiqomah dengan sunnah, sementara masyarakat mereka banyak yang mengerjakan kebid'ahan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini waktunya Isya kah? Belum. Mari kita ulang yang tadi kita baca. Kalau ada yang bertanya, siapa sih salafi itu? Jawabannya, salafi itu orang yang bermanhaj salaf dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam syariatnya. Kalau ada yang bertanya, apa sih hubungan antara salafiyah dengan ahlus sunnah? Maka jawablah, sebenarnya itu sama. Cuma nama ahlus sunnah wal jamaah sekarang pun disandang oleh orang-orang yang mengerjakan bid'ah. Sehingga sebagian ulama di zaman sekarang atau di zaman yang belakangan, mereka memunculkan istilah salafi atau salafiyah untuk membedakan antara orang yang mengaku dirinya ahlus sunnah tapi tetap mengerjakan bid'ah dengan ahlus sunnah yang betul-betul beragama dengan metodenya para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau ada yang bertanya kepada kita, apa buku-buku yang menerangkan tentang manhaj salaf? Maka jawablah, ada banyak buku yang dikarang oleh para imam seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Dikarang juga oleh anak beliau dengan judul As-Sunnah. Ada yang bentuknya bantahan, rudud. Ada yang bentuknya adalah pemaparan, penjelasan. Ya, dan buku-buku tentang manhaj salaf di zaman kita sudah banyak ditulis oleh para dai-dai yang hidup di zaman kita ini, seperti buku yang kita baca. Kalau ada yang bertanya, apa nama lain dari salafiyah? Maka jawablah al-jamaah, al-sunnah wal jamaah, al-athar, al-hadith, jamaatul muslimin, al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, al-tiba, al-ghuraba. Dan nama-nama ini sebagiannya diambil, disandang oleh sebagian kelompok yang sebenarnya mereka tidak bermanhaj salaf.
Dan sebagian lagi ada nama yang tidak bakal mau diambil oleh orang-orang yang merupakan ahli bidah. Karena konsekuensinya kalau nama itu mereka pakai, berarti mau tidak mau mereka harus mengakui hadis iftiraqul ummah itu adalah hadis yang sahih. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut Mia. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut Mia, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut Mia, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Ada yang mau bertanya? Silakan, kalau ada. Berarti sudah paham semuanya? Nah, saya tanya berarti. Ya kan, kalau ada yang tanya, berarti kan sudah paham. Nah, sekarang saya yang tanya. Kalau ada yang bilang, antum. Nah, ya antum. Oh, kau tunjuk situ. Anda mau tanya antum. Misalnya, sepupu antum ikut pengeboman gereja. Terus dia bilang gini, kenapa saya lakukan? Karena orang musyrik itu najis. Karena najis itu kan diperintahkan untuk dihilangkan. Makanya kalau kita pergi sholat itu kita wajib hilangkan dulu najis. Nah, karena najis itu harus dihilangkan, kita musnahkan. Apa jawabannya itu? Apa? Tepes, ditepes. Gimana sih? Oh, tepes kepalanya. Oh gitu. Kelain nanti jadinya. Kenapa ditepes kepalanya? Hah? Bodoh betul. Oh, ini gayanya nih, gaya instan nih. Langsung tepes, bodoh betul. Terus selesai masalahnya. Sudah selesai gitu aja. Astagfirullah. Ini sudah salafi yang salah. Pemikiran orang yang salah, kalau dibalas hanya dengan ditonjok, dipukul, udah selesai. Kita bukan Umar. Kalau Umar bin Khattab pernah ketemu orang yang punya pemikiran filsafat, diketok kepalanya sampai pingsan. Ketika orang itu bangun, hilang sudah pemikirannya. Sehat dia. Hilang kesesatannya. Anda kira itu akan menjawab dengan jawaban yang benar? Apa mas? Kira-kira. Dinasehatin. Bilang apa? Ikut kajian saya. Ini sama aja nih. Yang ini main pukul, yang ini cuma main, makanya ikut kajian, biar kamu tidak bodoh. Gitu? Oh, saya kira ada yang misalnya diajak dialog gitu. Apa Pak Amir? Ya. Ada tiga hal yang kategori orang kafir. Ya, itu dia. Tunggu dulu. Antum memang sengaja begitu aja, ndak mau begitu tadi jawabannya? Mau cepat begitu selesai atau memang lupa? Lupa. Oh. Kalau antum kenapa mas? Kenapa jawabannya ndak kayak gitu? Kenapa ikut kajian aja? Karena lupa. Kan tadi saya sebenarnya sudah jelasin. Lupa kan? Mungkin lupa. Ya, yang benar seperti itu. Bilang, iya, kafir itu memang ada yang dianggap najis. Kafir itu memang najis. Tapi najisnya najis apa? Najis i'tiqad. Najis keyakinan.
Adapun fisiknya tidak. Makanya Nabi dulu jual beli dengan orang kafir. Dan jual belinya Nabi dengan orang kafir itu menunjukkan bahwa kekafiran itu ada tingkatan. Ada yang boleh dibunuh. Namanya apa? Harbi. Ada yang tidak boleh dibunuh karena bertetangga di negeri kaum muslimin. Itu namanya apa? Dhimmi. Ada yang datang dari luar negeri dan tidak boleh dibunuh karena punya perjanjian perdamaian. Itu namanya apa? Mu'ahad. Sudah dijelasin baru itu. Coba sebutkan 3 kafir. Lupa sudah. Minum. Ambil dulu. Nggak apa-apa. Ganti uang 7.000. Aduh, antum ini gimana? Coba jamaah. Berapa tingkatannya orang kafir? Catat. Saya tandai antum. Ini salafi instan. Berapa tingkatannya orang kafir? 3. Yang boleh dibunuh namanya apa? Harbi. Tulis harbi. Ini ketemunya di mana? Di medan perang. Kalau orang kafir depan rumah ngajak lai, itu harbi bukan? Kalau dia ngajak lai buat perang. Oh, harbi berarti. Bukan di medan perang. Kalau ketemu di halaman rumah itu bukan harbi. Oh, bukan. Bukan dong, masa? Tadi antum sendiri yang jawab medan perang. Kalau ketemu di halaman rumah ngajak lai itu namanya zimmi, ngajak lai. Gitu aja. Harbi itu di medan perang. Kalau yang bertetangga itu apa namanya? Zimmi. DZ IMMIY. Kalau yang tadi pertamanya HARBIY. Coba bilang harbi. Yang bertetangga namanya apa? Zimmi. Nah, yang datang dari negeri kafir masuk ke negeri muslim itu namanya mu'ahad. Tulis MU koma atas. Terus HAD. Coba baca. Mu'ahad. Bisa? Pahami? Gitu ya. Jadi kita kalau nanti berdiskusi dengan orang yang beda pemahaman, beda manhaj, jangan kayak gini tadi langsung main tepes. Bodoh. Ya, harus keluar ilmunya. Ya, makanya harus mencatat. Nggak boleh juga makanya ikut kajian. Itu juga tidak menghilangkan pemikiran yang keliru. Harus kitanya juga mau mencoba memahami, kemudian menghafal, kemudian kalau dialog sama orang harus bisa juga keluar dalilnya. Terakhir, pesan saya. Kecuali untuk orang tua. Ada kalanya dalil-dalil antum itu tahandum. Ada kalanya dengan orang tua kita, iya dah bu, gak apa-apa dah, iya bu. Apalagi kalau ibu sama bapaknya marah. Kamu sejak berjenggot, sejak ikut pengajian di Nasai kedua, itu jadi kasar sama orang tua. Nah, jangan dulu keluar dalil-dalil. Jangan bilang, loh, saya ini kan ngomong pakai dalil. Saya kasih tahu ibu cara berjilbab itu wajib. Saya kasih ibu dalil-dalil. Jangan dulu. Ada kalanya dalil kita tahan. Ada kalanya kita harus mengedepankan hormat kepada orang tua. Nanti mencari waktu yang lebih tepat, mencari waktu yang lebih pas untuk mendawai orang tua dengan dalil. Begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.